Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita masuk ke dalam satu pembahasan firman Tuhan yang saya pilih dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan saya yakin ini juga adalah bagian firman Tuhan yang sudah sempat dibahas juga mungkin di dalam seminar penginjilan di waktu yang kemarin. Sebelum kita sama-sama masuk ke dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah belas kasih Tuhan yang telah menopang kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan hari ini. Kami berterima kasih karena seminggu yang kemarin kami telah melewati hari-hari hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam tangan pengasihan Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang bahkan berada di luar daripada kontrol kami. Namun kami bersyukur karena Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami, sehingga hari ini kami kembali lagi bersekutu sebagai umat Tuhan, boleh merayakan Sabat Tuhan, boleh menikmati kehadiran Tuhan, persekutuan bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebaikan, kasih sayang dan penopangan tangan Tuhan atas hidup kami. Dan pada saat kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menuntun hati dan pikiran kami, menundukkan jiwa kami kepada kebenaran Tuhan, sehingga apa yang kami mengerti sungguh-sungguh kami imani dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 secara bergantian. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17, kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Kita mulai. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita mengenai mandat Injil adalah berita yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus bahkan di dalam Kitab Kejadian pasal yang ketiga, proto-evangelium. Maka itu berarti merujuk kepada isi hati Tuhan bahwa Allah menghendaki Injil Kristus diberitakan kepada seluruh dunia, kepada segala bangsa, kepada segala suku dan bahasa. Dan pada akhir daripada Injil Matius, kita berjumpa dengan pengutusan terhadap para murid untuk pergi dan memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Injil Matius adalah Injil yang berbicara mengenai Kristus sebagai Raja. Itu sebabnya di dalam Injil dibicarakan, Injil Matius dari lembar pertama dibicarakan mengenai siapakah Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia adalah Raja. Dan di akhir lembar terakhir daripada Injil Matius kembali kemudian ditekankan mengenai Kristus adalah Raja. Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Maka di dalam pemberitaan Injil, saudara dan saya harus memulai dengan hal yang pertama, bahwa Kristus adalah otoritas utama di dalam pemberitaan Injil. Ada 3 hal yang kita akan belajar. Yang pertama adalah Kristus otoritas dalam pemberitaan Injil. Kedua, gereja sebagai utusan Injil. Ketiga, Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan karunia dan kuasa dalam penginjilan. 3 hal ini yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam teks ini. Pertama, mari kita mulai dengan Kristus adalah otoritas di dalam pemberitaan Injil. Kalimat Kristus kepada beberapa orang yang ragu-ragu, termasuk kepada seluruh para murid yang ada di Bukit Zaitun pada waktu itu, yang mereka sendiri sebenarnya masih di dalam pertanyaan mengenai bagaimana Kristus menyatakan dirinya atau menegakkan pemerintahannya di dalam dunia ini. Kalau kita melihat itu di dalam percakapan dari Kisah Para Rasul, di situ kelihatan sekali mengenai percakapan antara para murid dan juga Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke sorga. Namun yang saya mau tekankan di sini adalah kalimat Kristus berhadapan dengan keraguan para murid. Para murid ragu
Mereka masih belum yakin bagaimana Kristus menyatakan dirinya sebagai Raja yang memerintah atas alam semesta. Namun di tengah-tengah keraguan itu Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini berbicara mengenai otoritas yang Bapa di sorga berikan kepada Kristus. Kita percaya bahwa Kristus adalah Raja atas alam semesta. Pemerintahan Kristus sebagai Raja bukan saja dimilikinya ketika dia berinkarnasi. Walaupun demikian, secara historis pemerintahan Kristus sebagai Raja itu teraplikasi di dalam sejarah melalui inkarnasi Kristus dan kemudian kematian, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, di dalam hal ini saudara dan saya mau melihat kepada kuasa di sorga dan di bumi. Otoritas di sorga dan di bumi. Otoritas ini adalah otoritas yang bersifat kosmik. Kalau kita berbicara mengenai kosmik, itu berarti tidak ada bagian di dalam alam semesta ini yang tidak berada di bawah kekuasaan daripada Kristus. Kalau saya kutip kalimat daripada Abraham Kuyper bilang bahwa tidak ada satu inci pun yang dimana dalam alam semesta ini tidak diklaim oleh Kristus sebagai milik kepunyaannya. Dan ini berarti bahwa otoritas pemberitaan Injil yang diletakkan kepada Kristus. Mengapa saudara? Karena dia adalah pribadi yang berkuasa secara kosmik. Seluruh alam semesta ada di dalam genggaman tangan dia. Sorga dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya ada di dalam tangan kekuasaan Kristus. Kepemilikan atas segala sesuatu ada di dalam tangan Kristus. Secara implikasi, saudara dan saya belajar ketika gereja pergi dan memberitakan Injil, apa yang menjadi otoritas gereja untuk pergi dan kemudian menyatakan kepada dunia bahwa dunia ini milik daripada Kristus? Apa yang menjadi otoritas daripada gereja untuk pergi dan menyatakan kepada orang berdosa, panggil mereka datang kembali kepada Kristus? Apa yang menjadi otoritas bagi orang tua berbicara kepada anaknya untuk dia harus kembali kepada Kristus dan bertobat daripada dosa-dosanya? Otoritas itu datang daripada Kristus. Mengapa saudara? Karena sekali lagi tidak ada bagian di dalam alam semesta ini yang bukan milik Kristus. Semuanya adalah milik Kristus. Bahkan itu disebut sebagai iblis dan kerajaan kegelapan adalah milik di bawah kekuasaan daripada Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang pergi menginjili adalah gereja yang diberikan otoritas kosmik oleh Kristus. Saudara dan saya tidak pergi dengan keraguan dan dengan ketakutan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kepada para murid yang berada di dalam keraguan, Yesus tidak datang dan kemudian mencoba untuk kemudian menjelaskan mengapa mereka tidak boleh ragu. Tetapi Yesus berbicara mengenai kekuasaan dia di sorga dan di bumi untuk memberikan kepada gereja, para rasul, orang-orang yang hadir pada waktu itu sebelum Yesus naik ke sorga, bahwa mereka memiliki otoritas kosmik oleh karena Kristus telah menaklukkan kosmik di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu dalam di dalam implikasi pemberitaan Injil. Injil tidak saja membawa manusia, individu-individu datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Tetapi Injil juga membawa kosmik ini, alam semesta ini untuk tunduk kepada Kristus, untuk dibawa menyembah kepada Kristus, untuk dibawa sujud kepada Yesus Kristus. Mengapa saudara? Karena sekali lagi kosmik ada di bawah kekuasaan daripada Kristus. Nah, ini adalah hal yang membuat engkau dan saya ketika masuk ke dalam penginjilan, kita tidak masuk dengan ketakutan atau kita tidak masuk dengan satu hati yang meragukan tentang otoritas Kristus. Kita memiliki suatu kepercayaan dan keyakinan dignity yang daripada Kristus oleh karena karya Kristus yang telah menaklukkan kosmik di bawah kekuasaan dia. Tadi menarik Pak Tong waktu dijelaskan oleh Ibu Maria waktu pergi ke Moskow. Ketika dia sampai di sana, ternyata mereka melakukan perpindahan dari tempat pelayanan KKR yang harus diadakan di gereja. Kemudian karena jumlah orang yang melampaui batas, maka mereka pindah ke restoran. Padahal visanya Pak Tong itu turis dan dia harus berkhotbah di restoran. Menurut mereka itu adalah suatu pelanggaran. Sehingga di dalam konteks ini Ibu Maria menjelaskan bahwa Moskow dan juga Cina itu kan punya kerjasama. Sehingga akhirnya Pak Tong itu ditangkap setelah ibadah selesai, lalu Pak Tong dimasukkan ke dalam sel, ditahan 24 jam di sana. Dan siapa yang akan menolong dia?
dia sendiri ada di dalam, dan mereka memasukkan orang mabuk ke dalam, dan usahanya adalah supaya seperti memukul Pak Tong atau membuat bonyok Pak Tong begitu. Walaupun mereka tidak akan tahan lama, tapi paling tidak Pak Tong itu dipukuli dulu baru kemudian dilepaskan. Itu menurut konsep pikir mereka pada waktu itu. Jadi dimasukinlah orang yang mabuk di dalam sel tempat Pak Tong. Dan anehnya waktu Pak Tong itu berhadapan dengan orang yang mabuk itu, Pak Tong nggak gentar. Seperti ada kuasa yang menyertai dia, dan betul itu adalah kuasa daripada Tuhan. Sehingga waktu orang itu datang ingin mau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Pak Tong, justru Pak Tong bentak balik dia. Saudara tahu kalau Pak Tong bentak kan ya? Pak Tong punya suara tuh menggelegar, menakutkan begitu. Dia bentak dan dia perintahkan orang itu suruh duduk. Pakai bahasa Inggris perintahkan orang itu, dan orang itu yang lagi sedang mabok itu terkejut. Dia yang terkejut, dia yang keder sendiri, dia yang ketakutan sendiri, saudara. Tadinya rencana mau menakuti Pak Tong, rencana mau pukulin Pak Tong, malah dia yang ketakutan sendiri. Dan kemudian melalui itu semua Pak Tong entah bagaimana ditolong. Ada salah satu penatua yang kontak rekan bisnisnya, dan akhirnya mereka menemukan pengacara yang datang tepat waktu sehingga Pak Tong waktu itu akhirnya ditolong dan kemudian dikeluarkan daripada sel. Apa yang saya mau katakan? Kenapa Pak Tong begitu berani berhadapan dengan orang yang sudah memiliki pikiran untuk ingin menjatuhkan dia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil. Bahkan kalau kita lihat secara politik pun dia tidak begitu aman. Tetapi kita tahu bahwa apa yang menjadi kekuatan dan kuasa Pak Tong di dalam dia menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ketika dia berbicara kepada si pemabuk itu, otoritas Kristus, kuasa Kristus yang bersifat kosmik ini, kuasa Kristus yang menaklukkan segala sesuatu, dan itu membuat saudara dan saya memiliki dignity, saudara dan saya memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan siapa saja, berhadapan bahkan dengan kuasa kegelapan, dan saudara dengan kuasa Kristus itulah saudara pergi dan menaklukkan segala sesuatu. Kedua, sifat daripada kuasa di sorga dan di bumi ini bukan saja mengacu kepada kosmik seluruh alam semesta yang berada di bawah kekuasaan Kristus, tetapi juga bersifat universal. Karena ini adalah kuasa di sorga dan di bumi, maka kekuasaan Kristus adalah kekuasaan yang bukan saja bersifat partikular. Kalau kekuasaan yang bersifat partikular adalah kuasa Kristus kepada gereja, itu partikular. Namun kalau kuasa di sorga dan di bumi berbicara secara universal, yang meliputi seluruh bangsa, suku, dan bahasa. Dan karena ini kosmik, universal, maka kuasa ini bersifat kekal adanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini kosmik, universal, kekal, ini menjadi suatu otoritas yang begitu kuat bagi gereja, sekali lagi, untuk pergi kemana saja, bukan saja di wilayah sekitaran tempat asal atau tempat tinggal kita, tetapi pergi kemana saja, ke suku-suku yang terasing, bahkan ke tempat-tempat yang paling terpencil, untuk pergi dan menyatakan pemerintahan Kristus di sana. Maka Injil sebenarnya di dalam pemberitaan kita adalah sesuatu yang dimotivasi, digerakkan untuk tujuan ini, menyatakan pemerintahan Kristus secara kosmik, menyatakan pemerintahan Kristus secara universal, menyatakan pemerintahan Kristus secara kekal di bumi ini di mana saudara dan saya ada. Maka di dalam perjuangan kita, di dalam pemberitaan Injil, sekali lagi kita tidak bisa hanya berjuang di dalam area yang sempit saja, tetapi di dalam segala area kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi, Kristus kita adalah Kristus yang memiliki kuasa yang bersifat kosmik, universal, dan kekal. Ketika kita melihat di dalam konteks ini, saudara, maka kita menemukan mengenai motivasi misi yang tertinggi. John Stott ini bicara kepada kita mengenai salah satu pemikirannya dia terkait dengan pemberitaan Injil. Dia bilang begini, karena kekuasaan Kristus yang sedemikian besar ini, maka motivasi misi kita yang tertinggi sebenarnya bukan kita taat kepada amanat agung, bukan juga belas kasihan kita kepada jiwa yang terhilang, bukan juga kegirangan atas Injil, tetapi ketika kita melakukan misi, motif kita yang tertinggi adalah semangat demi kehormatan Kristus, semangat demi pemerintahan Kristus dinyatakan di mana saja.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ini menjadi sesuatu hal yang sekali lagi mendorong kita di dalam pemberitaan Injil. Apa yang menjadi motif kita, apa yang menjadi otoritas ketika engkau dan saya pergi beritakan Injil dalam KKR, di dalam penginjilan rumah sakit, di dalam setiap pekerjaan misi yang Allah percayakan kepada kita. Entah dalam pelayanan misi secara personal ataupun dalam pelayanan misi secara massal. Sekali lagi, Kristus adalah otoritas di dalam pemberitaan Injil. Dan karena dia adalah otoritas dalam pemberitaan Injil, maka efektivitas daripada pemberitaan Injil bergantung total kepada Kristus itu sendiri. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam perjalanan misi daripada Rasul Paulus misalnya, kita akan menemukan di sana bahwa seluruh pelayanan misi Rasul Paulus adalah pelayanan yang dipimpin oleh Kristus melalui Roh-Nya dan ditentukan keberhasilannya oleh Kristus melalui Roh-Nya. Kalau kita lihat contoh di dalam perjalanan Rasul Paulus menuju ke Makedonia misalnya, Bapak Ibu dan saya ketemu di sana bahwa ketika Rasul Paulus ingin menginjili ke Asia Minor, ke Asia Kecil, tetapi kemudian Allah tiba-tiba Roh Kristus mencegah dia dan kemudian membelokkan perjalanan dia menuju ke Makedonia. Makedonia adalah wilayah di Yunani dan itu adalah tempat di mana Rasul Paulus memenangkan Lukas yang kemudian menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Nah, kalau saudara dan saya lihat ini, maka Rasul Paulus punya perjalanan itu dipimpin, diarahkan, bahkan seluruh efektivitas keberhasilan daripada penginjilan itu ditentukan oleh Allah itu sendiri. Mengapa? Karena otoritas itu ada pada Kristus. Otoritas itu bukan pada diri gereja itu sendiri, tetapi otoritas itu ada pada diri Kristus yang memerintahkan gereja untuk menjalankan misi. Nah, ini adalah sesuatu yang sekali lagi memberikan kepada engkau dan saya dignity di dalam pemberitaan Injil. Jika efektivitas dari seluruh pemberitaan Injil bergantung penuh kepada Kristus, maka kalau saudara ditolak di dalam penginjilan, saudara dan saya harus lihat bahwa itu adalah bagian di dalam pengaturan daripada rancangan Tuhan. Orang menolak Injil itu tidak kemudian serta-merta membuat kita gagal di dalam pemberitaan Injil. Kalau saudara dan saya memperhatikan, Yesus Kristus berulang-ulang juga ditolak. Para rasul juga berulang-ulang ditolak di dalam pemberitaan Injil. Tetapi itu tidak serta-merta menyatakan bahwa pemberitaan Injil itu gagal. Mengapa saudara? Karena sekali lagi efektivitas keberhasilan di dalam pemberitaan Injil itu ditentukan oleh Allah itu sendiri. Ketika kita ditolak, ketika kita diterima, itu semua ditentukan oleh Kristus. Kalau saudara dan saya memperhatikan sekali lagi kepada kehidupan daripada Rasul Paulus dalam penginjilan, berulang-ulang dia didera, dia dirajam pakai batu, dia kemudian dipukuli, dia kemudian mengalami begitu banyaknya kesukaran di dalam ladang misi. Bahkan dia katakan bahwa maut itu sepertinya mengikuti kami. Kami hidup itu seperti di dalam bayang-bayang maut. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sama sekali tidak berhenti menginjili. Mengapa? Karena dia tahu efektivitas keberhasilan daripada penginjilan tidak ditentukan oleh usaha kerjanya Rasul Paulus. Tidak ditentukan juga oleh doa-doanya Rasul Paulus. Tetapi efektivitas daripada pemberitaan Injil ditentukan oleh otoritas Kristus pribadi yang memegang kendali atas segala sesuatu. Nah, ini adalah hal yang saudara dan saya belajar di dalam prinsip yang pertama. Kenapa Yesus Kristus dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang telah memegang kuasa di sorga dan di bumi. Maka otoritas Injil datang daripada dia. Kedua, kita lihat di dalam teks kita mengenai gereja sebagai utusan Injil. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, setelah dia berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Kalimat pergilah adalah kalimat pengutusan. Kalimat pergilah adalah kalimat yang merujuk kepada gereja sebagai penerima Injil dan gereja sebagai utusan Injil. Gereja dalam hal ini tentu bukan saja secara institusi, tetapi gereja yang dimaksudkan di sini adalah semua orang percaya.
Nah, menariknya kalau kita bilang di sini adalah penerima dan utusan Injil, berarti gereja adalah wakil Kristus di tengah dunia untuk merepresentasikan Kristus, merepresentasikan pemerintahan Kristus, merepresentasikan kerajaan Kristus di dunia ini. Kalau kita melihat gereja sebagai wakil Kristus, representasi Kristus, representasi pemerintahan Kristus, representasi kerajaan Kristus, implikasinya jelas. Siapapun yang masuk ke dalam pemberitaan Injil, Bapak, Ibu, dan saya wajib untuk memikirkan mengenai ini. Tanggung jawab kita di dalam memberitakan Injil. Tanggung jawab ini bukan hanya sekedar pergi dan beritakan Injil, tapi tanggung jawab ini berbicara mengenai konten pemberitaan Injil. Apa yang saudara dan saya beritakan kepada orang lain. Konten pemberitaan Injil itu adalah konten yang saudara dan saya percayai, imani, dan kemudian kita beritakan. Kemudian saudara dan saya juga harus memperhatikan cara kita di dalam pemberitaan Injil. Motif kita dan tujuan kita di dalam pemberitaan Injil. Mengapa? Karena kita adalah representasi Kristus, representasi pemerintahan Kristus, representasi daripada kerajaan Kristus di dunia ini. Saya seringkali pakai ilustrasi ini. Kalau saudara adalah pekerja di dalam salah satu perusahaan, lalu saudara diutus perusahaan itu untuk pergi negosiasi dengan satu perusahaan yang lain. Tentu saudara akan membawa message daripada perusahaan saudara, dan message itu tidak boleh salah. Saudara harus memastikan bahwa message itu adalah message yang betul-betul merepresentasikan visi misi daripada perusahaan saudara dan apa yang ingin dituju. Sehingga ketika saudara pergi negosiasi dengan perusahaan yang tersebut, saudara memastikan bahwa apa yang ditujukan itu tercapai. Kalau itu dalam urusan horizontal, dalam urusan perusahaan kepada perusahaan, kita sedapat mungkin kalau kita merepresentasikan perusahaan kita, kita tidak boleh salah. Nah, hal yang sama saudara pikirkan, jika kita representasinya Kristus, pencipta alam semesta, juru selamat kita, lalu saudara pergi dan bawa berita Injil, tapi saudara tidak mempertimbangkan konten daripada berita Injil itu apa. Bahkan saudara mungkin tidak mengimani berita Injil yang sesungguhnya. Wah, ini sesuatu kebahayaan besar. Maka barang siapa yang disebut sebagai penerima dan utusan Injil adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, baru dia masuk ke dalam pelayanan. Tadi menarik, Bu Maria masuk ada kasih 4 hal. Dia bilang begini, orang yang masuk ke dalam pelayanan yang berutang Injil itu saudara, yang pertama dia harus mengalami transformasi secara doktrinal, yaitu firman Tuhan mengubahkan dia. Kemudian transformasi secara etika, moralitas dia diubahkan oleh firman. Kemudian transformasi di dalam pelayanan, sehingga dia masuk ke dalam pelayanan berdasarkan doktrin yang benar, etika hidup yang bersesuaian dengan firman, lalu dia melayani. Baru kemudian dia mempengaruhi, keempat, masyarakat. Saudara, semuanya itu terjadi oleh karena apa? Karena saudara sadar, gereja adalah wakil Kristus. Gereja adalah wakil pemerintahan Kristus di bumi ini. Gereja adalah wakil kerajaan Allah di bumi ini. Maka itu berarti saudara harus pikir baik-baik. Sebagai utusan Injil, pikirkan konten Injil dengan benar. Jangan sembarangan di dalam saudara mengajar dan menginjili. Apa hak kita pergi mengajar dan menginjili kalau saudara tidak mengimani Injil itu, saudara tidak menghidupi Injil itu, dan saudara tidak tinggal di dalam kebenaran Injil? Saudara nggak punya hak untuk mengajar. Saudara juga tidak punya hak untuk menginjili. Kemarin waktu kami diskusi dengan salah satu orang ibu di Depok, dia kirim buat saya salah satu tanda petik lah ya, apologet, ya katanya apologet, tapi bagi saya nggak terlalu terima dia apologet, Elia Miron begitu. Kemudian dia kasih video YouTube-nya, lalu dia bilang gini, Bu ini bagus ya dia punya kontennya dan seterusnya. Terus setelah saya dengar itu saya bilang begini, Ibu suka dengar Elia Miron? Dia bilang enggak sih Bu, cuman lewat aja sekilas begitu. Lalu saya kasih tahu beberapa bagian YouTube yang saya dengar dan doktrin utama daripada Elia Miron bagian mana yang salah. Lalu saya kasih tahu dia bagiannya. Terus saya bilang gini, kalau dengar YouTube hati-hati. Saudara nggak boleh sembarangan dengar YouTube dengan konten yang sembarangan. Lalu saya bilang begini sama dia, kenapa? Nggak boleh orang sembarangan mengajar, nggak boleh orang sembarangan menginjili. Kenapa? Karena dia merepresentasikan Kristus. Nggak boleh salah itu. Kalau saudara tidak belajar kebenaran, saudara tidak boleh berbicara kebenaran. Karena saudara tidak pernah diisi oleh kebenaran, bahkan tidak berada di dalam kebenaran.
Apa hak kita untuk pergi dan membicarakan kebenaran padahal saudara tidak ada di dalam pengajaran yang benar? Saudara, ini sesuatu yang begitu serius. Lalu saya bilang sama ibu itu, ibu tahu, Yesus Kristus bilang, barang siapa menyesatkan orang percaya, seorang anak kecil yang percaya, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan. Akibat daripada pengajaran yang tidak benar adalah orang yang mengajar harus mati. Saudara, ini tidak main-main, yang menunjuk bahwa gereja sebagai penerima Injil. Saudara, penerima Injil berarti saudara menerima pengajaran daripada Kristus. Saudara sebagai utusan Injil, saudara pergi dan mengajarkan apa yang saudara terima dari Kristus. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab di dalam pemberitaan Injil, saudara harus perhatikan baik-baik konten saudara. Kemarin saya bilang kepada jemaat di Depok, bahkan orang tua tidak punya hak mengajar anak di dalam pemberitaan Injil kalau dia sendiri tidak hidup dalam Injil yang benar. Maka di dalam hal ini saudara dan saya perhatikan, gereja sebagai orang-orang percaya, mereka adalah penerima Injil dan bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil. Perhatikan konten di dalam pengajaran, konten di dalam penginjilan, cara saudara menyampaikannya, motif dan tujuan saudara. Kenapa? Karena Kristus dipertaruhkan di situ. Mandat Injil yang saudara dan saya perhatikan di dalam teks ini, jika kita bandingkan dengan kalimat Yesus Kristus di dalam Yohanes, mari kita baca Yohanes pasal yang ke-20. Cara Yohanes berbicara mengenai mandat Injil berbeda dengan cara Matius menyajikannya. Kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca bagi kita dalam ayat yang ke-21. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Kalimat ini adalah kalimat yang begitu penting berkaitan dengan bagaimana gereja menjalankan misinya. Perhatikan kalimat ini. Saya ulangi. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Kamu plural, mengacu kepada setiap umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat misi gereja adalah misi yang mengimitasi misi Kristus. Misi gereja adalah misi yang mengimitasi misi Kristus. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Itu berarti ketika gereja menjalankan misinya, gereja menjalankan misi dalam kesatuan dengan misi Kristus. Dalam kesatuan dengan misi Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam beberapa catatan daripada Injil Yohanes, di situ dikatakan mengenai apa yang dikerjakan Yesus sebagai pribadi yang diutus Bapa ke dalam dunia. Mari kita lihat contoh misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai 39. Mari kita baca sebentar Yohanes 6. Ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan saya perhatikan di situ Yesus mendefinisikan apa pekerjaan Yesus ketika Dia diutus Bapa ke dalam dunia. Dan pekerjaannya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa kalau kita mau satu-satu dipecah-pecah, ya kita mau coba detailkan, saudara dan saya lihat perbandingannya lebih banyak di dalam Injil Yohanes. Yohanes itu banyak bicara tentang bagaimana pekerjaan Yesus. Tentu di dalam Injil lain juga, tetapi saya mau ajak kita lihat melakukan kehendak Bapa itu 3 hal. Memberitakan Injil atau memberitakan firman, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa juga. Pekerjaan itu bukan cuma memberitakan firman. Saudara tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus berkunjung, Yesus melakukan banyak sekali tugas pelayanan yang lain selain daripada pemberitaan Injil. Baru kemudian Dia memberikan keselamatan bagi umatnya melalui karya penebusan Dia. Jadi itu berarti saudara lihat, melakukan kehendak Bapa berarti apa? Memberitakan firman, melakukan pekerjaan baik yang lain,
Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul diberikan penjelasan, Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Perbuatan baik Yesus begitu amat banyaknya, sampai Yohanes bilang mau catat satu-satu nggak cukup. Gak cukup Alkitab catat perbuatan baiknya Yesus. Selain daripada pengajaran firman, dia melakukan begitu banyak pekerjaan baik. Menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat dan seterusnya. Kemudian memberikan keselamatan kepada umat pilihan Allah melalui karya penebusannya. 3 aspek ini adalah bagian daripada kehendak Bapa. Nah, sekarang saudara lihat bahwa Yesus berkata, sama seperti Bapa utus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Berarti gereja mengerjakan apa yang juga dikerjakan oleh Kristus. Yang tadi saya katakan, mengimitasi misinya Yesus atau melanjutkan pekerjaan Kristus di bumi ini. Apa yang dikerjakan gereja di bumi ini? Kalau saudara lihat seperti yang Yesus kerjakan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan kehendak Kristus. Sama ya? Melakukan kehendak Bapa dan kehendak Kristus. Apa itu? Beritakan firman, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan memberikan keselamatan kepada umat Allah melalui Injil yang diberitakan. Melalui Injil yang diberitakan. Persis. Kok bisa persis? Karena sekali lagi, gereja representasi dari Kristus. Gereja mengimitasi pelayanan Kristus. Gereja punya tugas pelayanan mandat Injil adalah kelanjutan dari karya Kristus di bumi ini. Sehingga kalau kita mengerjakan misi, sebenarnya saudara dan saya melihat adanya semacam kesatuan antara Bapa, Anak, dan gereja. Juga di dalamnya tentu Roh Kudus. Kesatuan antara Tritunggal dengan umatnya di dalam menjalankan misi itu. Sehingga itu berarti gereja punya hati, gereja punya pekerjaan, gereja punya pelayanan sama dengan hati, pekerjaan, dan pelayanannya Kristus. Harusnya demikian Bapak Ibu. Dan ini adalah sesuatu yang sekali lagi kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara dan saya berjuang untuk bagaimana kita mengimitasi Kristus. Sehingga setiap penginjilan, pemberitaan Injil yang tidak mengimitasi kepada apa yang dikerjakan Kristus, bagi saya itu bukan penginjilan. Saya setuju dengan Ibu Maria Masud tadi pagi yang bilang bahwa itu hanya aktivitas rohani. Saudara mengisi aktivitas rohani, tetapi itu bukan penginjilan yang sejati. Penginjilan yang sejati adalah penginjilan yang mengimitasi Kristus dan merupakan kelanjutan daripada karya Kristus di bumi ini. Sehingga gereja tidak mengerjakan misinya yang baru. Gereja tidak meng-create misinya sendiri, tetapi gereja menerima misi itu dari tangan Kristus dan mengimitasi misi yang dikerjakan Kristus. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan gereja. Sehingga kalau kita lihat di dalam penginjilan masa kini yang mencoba untuk menambah-nambah dengan embel-embel yang lain supaya nampak Injil itu tanda petik berbunga-bunga. Bagi saya embel-embel ini adalah embel-embel yang merusak Injil itu sendiri. Embel-embel yang akhirnya menghancurkan sebenarnya imitasi karya Kristus atau imitasi daripada misi Kristus di gereja ini. Di dalam gereja, di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dunia ini. Ya saudara, ini adalah sesuatu yang kalau kita temukan di dalam berbagai macam usaha penginjilan hari ini, saudara, kita bisa ketemu itu juga di dalam misalnya YouTube dengan mereka punya postingan-postingan yang begitu banyak. Hal-hal yang kalau kita baca dan kita dengarkan itu sesuatu yang sebenarnya tidak bertanggung jawab secara biblikal. Dan bahkan kalau saudara dan saya memperhatikan gereja hari ini berusaha untuk mencari kuantitas jumlah jemaat yang makin banyak dengan menyodorkan hal-hal yang bukan Injil. Injil yang sejati itu dikesampingkan. Tetapi masalah ruang ibadah ditata dengan begitu luar biasanya, liturgi ibadah ditata dengan begitu indahnya, membawa begitu banyaknya anak muda, sampai kalau saudara pergi ke Kuningan ada satu gereja di situ yang antri masuknya itu wah luar biasa deh, anak muda banyak sekali di situ. Kami punya jemaat orang tuanya Reform Tulen, suami istri Reform Tulen, tapi anaknya setelah selesai SKC dia bilang, "Mah, Reform tuh kaku banget, Mah." Kenapa? Aduh, banyak aturannya. Terlalu banyak aturan. Terus mau bagaimana? Saya mau coba ke sana. Ini di tempat yang saya sebut itu ya, yang banyak anak mudanya di Kuningan itu Bapak Ibu. Dia pergi, dia bawa temannya, mereka masuk ke situ. Antri, dan dia bilang gini, di sana anak mudanya banyak banget, Mah. Kalau di Reform, anak mudanya dikit, Mah.
Waktu sampai di sana, mereka mulai dengan liturgi yang berbeda sekali dengan liturginya Reform. Langsung bertolak belakang. Begitu dia dengar firman, karena dia dari SKC, dia terkejut dengar firman. Dia pulang-pulang, dia lapor sama papa mamanya. Aduh mah, menyesal saya ke sana. Karena ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa, dan semua yang disampaikan itu sesuatu yang bukan cuma moralitas, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang menyenangkan telinga manusia, tetapi Injilnya nggak ada. Pengajaran yang sejati itu sama sekali nggak ada. Dan ini sesuatu yang menyedihkan sekali, karena ternyata gereja tidak mengimitasi misinya Kristus. Gereja tidak merepresentasikan Kristus. Gereja tidak merepresentasikan pemerintahan dan kerajaan Kristus, bahkan kepada anak-anak muda. Mereka cenderung menyenangkan telinga anak muda, cenderung menyenangkan anak muda dengan segala macam tren, kebiasaan untuk memuaskan emosi mereka, kebebasan mereka, tetapi tidak menegur dosa. Saudara, Injil macam apa yang ditawarkan oleh gereja? Jika gereja adalah wakil Kristus di tengah dunia, saudara harus berjuang habis-habisan untuk Injil yang sejati, kehendak Bapa di sorga, firman, pekerjaan Allah, keselamatan tiba kepada manusia yang berdosa, menarik mereka kembali kepada Kristus. Kalau tidak, saudara, gereja gagal dalam penginjilan. Maka di sini saudara dan saya ingat bahwa isi daripada mandat Injil itu begitu serius dan semuanya berpusatkan kepada Kristus dan karya penebusannya sebagai kesaksian tunggal gereja. Kalau tidak, saudara, Injil digantikan dengan hal yang lain. Yang tadi saya katakan, embel-embel yang bukannya membangun. Kelihatannya banyak orang datang, tetapi orang itu pulang ke dalam situasi kehidupan yang tidak berpengharapan. Tidak ada kemenangan yang mereka bawa pulang, karena sekali lagi bukan Injil yang diberikan, bukan Kristus yang diberikan. Maka sekali lagi saudara dan saya lihat, gereja sebagai penerima dan utusan Injil adalah sesuatu yang begitu serius untuk dipikirkan. Jangan sampai saudara dan saya menjadi wakil Kristus tetapi mempermalukan nama Kristus. Harusnya kita sekali lagi melakukan tanggung jawab di dalam pemberitaan Injil dengan sungguh-sungguh. Berarti kita harus belajar sungguh dalam firman, menghidupi firman, mengimani firman, dan memberitakan firman sebagaimana Kristus melakukannya bagi kita. Ketiga, peran Roh Kudus dalam penginjilan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kita bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat 20, di situ dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini berbicara mengenai penyertaan Yesus Kristus. Lalu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, penyertaan itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah umat Allah. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang senada dengan apa yang dilakukan oleh Matius terkait dengan penyertaan Kristus. Di mana Yesus hadir dan menyertai kita, di situ Roh Kudus pun hadir dan menyertai kita. Di dalam pemberitaan Injil, peran Roh Kudus begitu penting. Gereja yang adalah wakil Kristus menjalankan tugas mandat Injil bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Kenapa bergantung penuh? Saya kira ada beberapa aspek yang kita lihat di dalam karya Roh Kudus di dalam penginjilan. Pertama, Roh Kudus itu diberikan kepada gereja untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Pekerjaan Roh Kudus adalah bersaksi tentang Kristus kepada manusia. Maka gereja yang menjalankan mandat Injil, ketika dia dikuasai, disertai oleh Kristus dan Roh Kristus, berarti gereja itu memberikan kesaksian tentang Kristus. Tidak ada yang lain. Selalu saja berpusatkan kepada Kristus dan Kristus saja. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, gak ada lagi berita yang lain selain Kristus ya di dalam gereja. Saudara, memang tidak ada yang lain. Tentu kita tidak berkata bahwa tidak banyak aspek
berbicara mengenai Kristus, banyak aspek. Kristus itu punya multidimensi, multi aspek yang bisa kita bicarakan. Tetapi pusat daripada pemberitaan gereja, pusat daripada kesaksian gereja adalah Kristus. Kenapa? Karena roh yang menginspirasikan firman adalah roh yang bersaksi tentang Kristus. Maka setiap orang yang pergi memberitakan Injil adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus. Dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dia selalu akan senantiasa bersaksi tentang Kristus. Salah satu daripada anak daripada jemaat simpatisan kami, ketika dia pergi ke Jepang, dia diskusi dengan rekan mahasiswanya yang Shinto, agama Shinto. Lalu waktu ngobrol-ngobrol, dia tanya, kenapa kalian percaya matahari sebagai dewa kalian? Apa yang menyebabkan kalian percaya? Lalu teman mahasiswanya ini yang orang Shinto ini, mereka karena begitu menguasai kehebatan teknologi dan kemampuan bagaimana matahari itu memberikan manfaat bagi manusia. Jadi dia jelaskan logis sekali, sangat logis, sangat rasional, itu bisa diterima. Lalu teman kami ini, anak jemaat simpatisan ini bilang begini, saya mau tanya, oke lah yang semua yang kalian sebutkan itu, tapi saya mau tanya satu hal, ini kan musim dingin kan ya? Ada es, ada kondisi salju dan seterusnya. Saya mau tanya, di mana mataharimu? Kalau matahari dengan begitu manfaatnya, begitu hebatnya, kenapa matahari tidak mampu mencegah terjadinya salju, tidak mampu mencegah terjadinya musim dingin dan seterusnya? Di mana matahari? Sebenarnya itu pertanyaan yang bagi saya biasa saja, sederhana saja, tapi itu cukup menyentuh kepada orang yang beragama Shinto itu. Dia pikir juga, iya juga ya, di mana kehebatan matahari untuk mencegah terjadinya musim dingin, salju, dan sampai hal-hal yang terjadi di dalam konteks musim dingin itu. Gak ada jawaban daripada orang Shinto ini. Lalu disitulah titik dia masuk. Kamu tahu siapa Kristus kami? Yang kami percayai? Kristus kami pencipta matahari. Kristus kami adalah pencipta yang menyebabkan dingin, musim berbeda, dan seterusnya. Lalu dia masuk penginjilan. Menarik sekali cara-cara dia untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Dan saya waktu dengar ini, saya bilang, saya bersyukur karena kamu diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada orang Shinto itu. Membuat dia berpikir bahwa ternyata matahari tidak memiliki kemampuan yang lebih daripada Kristus. Dan bukankah ini yang disebut dengan roh memimpin saudara, memberikan kesaksian tentang Kristus, bahkan di dalam percakapan-percakapan personal kita. Waktu kita sebagai orang tua berbicara kepada anak-anak kita, membimbing mereka, mengarahkan mereka, Kristus harus hadir di sana. Kadang-kadang saudara dan saya memikirkan mengenai cara penginjilan yang terlalu ribet, metode penginjilan yang terlalu ribet. Tapi kadang-kadang Tuhan memakai dengan percakapan-percakapan sederhana untuk memberikan firman, memberikan kesaksian tentang Kristus, dan Roh memimpin saudara untuk mengarahkan orang yang diajak bicara itu kepada Kristus. Nah, ini adalah sesuatu yang membuktikan kehadiran Roh Kudus menyertai dan memimpin kita. Kedua, peran Roh Kudus di dalam penginjilan. Dia bukan saja memberikan kesaksian tentang Kristus dan memampukan kita untuk bersaksi, tetapi dia menjadikan kita oleh kuasanya untuk berani memberitakan tentang Kristus kepada siapapun, dimanapun. Kalimat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, memberikan kuasa, berarti dia menjadikan orang-orang pilihan Kristus atau orang-orang pilihan Allah sebagai saksi Kristus. Saudara, ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita pengertian bahwa menjadi penginjil, menjadi pemberita firman, itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Bukan karena saudara sudah banyak mengikuti seminar penginjilan atau metode belajar bagaimana penginjilan personal dan seterusnya. Bukan itu. Metode memperlengkapi kita, tetapi Roh Kuduslah yang menjadikan kita, memanggil kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Contoh misalnya para rasul, khususnya Rasul Paulus, saudara dan saya lihat bagaimana perubahan kehidupan Rasul Paulus. Dari seorang yang membenci Kristus, membenci umat Tuhan, tetapi kemudian terjadi pembalikan dalam hidupnya, dan dia berjumpa dengan Kristus, lalu kemudian dia menjadi orang pilihan Allah, alat pilihan Allah untuk memberitakan Injil. Ini adalah sesuatu yang menggambarkan kepada kita bahwa tidak semua orang itu
dipanggil untuk menjadi penginjil, tetapi hanya umat pilihan Allah saja yang dipanggil untuk menjadi penginjil, menjadi pengajar, menjadi pemberita firman. Ini adalah sesuatu yang bersifat terbatas. Dan itu berarti ketika ada orang yang menjadi Kristen, tidak semua orang Kristen itu juga dipanggil menjadi seorang pemberita Injil. Kenapa saudara? Karena tidak semua orang Kristen adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi orang yang adalah umat pilihan Tuhan pasti dijadikan atau dipanggil menjadi murid Kristus, saksi Kristus. Maka di sini kita lihat ada semacam batasan, tidak sembarangan orang masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya memperhatikan bagaimana di dalam pelayanan daripada para rasul ketika mereka menginjili, saudara, mereka berjumpa dengan adanya orang-orang Kristen di dalam pelayanan mereka, tetapi kemudian mereka mundur di dalam pelayanan mereka. Contoh Rasul Paulus ketika dia menginjili, dia berjumpa dengan ada orang-orang yang dia sudah injili tetapi mereka mundur dari kekristenan. Di dalam surat Ibrani juga ditemukan bahwa ada orang-orang yang sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, mengerti tentang Injil, tetapi kemudian mereka menjadi murtad. Nah, itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak semua orang yang adalah orang Kristen, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai penginjil-penginjil, orang-orang yang dipanggil masuk ke dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tetapi hanya mereka yang adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, yang masuk ke dalam pemberitaan Injil, yang masuk sebagai orang-orang yang adalah utusan-utusan Injil. Saudara bisa bandingkan itu juga di dalam pelayanan daripada para nabi di dalam perjanjian lama. Saudara akan menemukan di sana bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemberitaan Injil, menjadi pemberita Injil, tetapi orang-orang yang Roh Allah bekerja atasnya, orang-orang yang Roh Allah kuduskan dia, orang-orang yang benar-benar diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan, mereka lah yang dipanggil, mereka lah yang dijadikan oleh Allah sebagai saksi Kristus. Karena itu bagi saya, kita tidak boleh sembarangan juga melibatkan orang masuk ke dalam pemberitaan Injil. Saudara juga perlu selektif terhadap orang-orang yang masuk ke dalam pemberitaan Injil. Tidak kemudian kita menawarkan kepada semua orang. Tentu kita secara universal memanggil gereja, orang-orang Kristen datang kepada pemberitaan Injil. Tapi saya katakan bahwa tidak semua orang Kristen adalah umat Tuhan. Sehingga hak untuk dalam pemberitaan Injil itu hanya bisa ditentukan jika dia telah diubahkan, ditransformasi oleh Roh Kudus. Sama dengan ketika saudara masuk ke dalam pelayanan, saudara sebagai pianis, sebagai liturgis dan seterusnya. Siapa kasih hak saudara untuk melayani? Kalau itu Kristus, maka Roh Kudus akan kuduskan saudara untuk masuk dan ambil pelayanan itu sekecil apapun. Saudara harus dikuduskan oleh Roh, saudara harus diteguhkan, dipanggil oleh Roh untuk masuk ke dalam pelayanan. Sehingga pelayanan tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap enteng begitu saja. Misalnya, ada orang berbuat dosa di luar, lalu dengan seenaknya datang dan pegang pelayanan. Gak boleh, saudara. Bahkan untuk urusan perjamuan kudus saja, saudara gak boleh ambil perjamuan kudus kalau saudara baru saja buat dosa. Saudara harus benar-benar melihat ini sebagai bagian daripada kekudusan Allah yang Allah kerjakan pada diri setiap orang yang dipanggil masuk ke dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sehingga sekali lagi himbauan untuk saudara masuk ke dalam pemberitaan Injil itu adalah baik. Tetapi saudara harus perhatikan, ketika saudara meresponi pemberitaan Injil, pastikan bahwa memang Roh memanggil saudara, menetapkan saudara, menguduskan saudara masuk ke dalam pemberitaan Injil. Karena sekali lagi saudara bukan masuk hanya sekedar jual obat. Saudara masuk pemberitaan Injil, saudara representasinya Kristus. Ketiga, Roh Kudus mengefektifkan pemberitaan Injil. Dan keempat, dia membuka pikiran dan hati manusia untuk menerima Injil serta menarik mereka datang kepada Kristus. Mengefektifkan pemberitaan Injil dan membuka pikiran dan hati manusia untuk menerima Injil serta menarik mereka datang kepada Kristus. Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan yang begitu agung, sekali lagi begitu agung, karena sekali lagi dignity dalam pemberitaan Injil terletak kepada pribadi Allah yang mengefektifkan dan memungkinkan Injil diterima dalam jiwa manusia berdosa. Pada waktu saya di dalam kelas pranika, saya kebetulan bahas mengenai manajemen konflik di dalam rumah tangga. Lalu ada salah satu daripada pasangan suami istri yang akan menikah ini, dia tanya begini, "Bu, bagaimana dengan orang yang kita doakan
Tetapi orang itu waktu kita doakan, dia bukan tambah baik, malah tambah rusak. Sampai satu titik dia rasa dia terlalu jenuh untuk berdoa, dan dia pikir sudah waktunya saya berhenti untuk berdoa. Saya nggak mau berdoa lagi buat orang itu. Lalu saya jawab orang ini begini, saya juga punya pergumulan yang sama dengan saudara. Saya berdoa untuk satu orang yang saya kasihi, dan ternyata di dalam berapa puluh waktu itu saya doa, ya kira-kira beberapa puluh tahun saya berdoa untuk dia, khusus buat dia. Tapi ternyata dia tidak berubah, malah makin rusak moralitasnya. Lalu sampai satu waktu saya juga persis seperti saudara, saya stop, saya nggak mau lagi berdoa. Saya bilang, Tuhan, nggak ada pengharapan. Orang itu nggak mau berubah, sudah saya nggak usah berdoa lagi. Tiba-tiba tanggal 20 April, pas acara kita Paskah, Pak Deddy Citro menyanyi. Lalu dia pakai background The Passion of Christ. Pada waktu itu pujian dilantunkan dan saya lihat Kristus yang menderita, semacam terpikirkan satu kalimat ini. Grace, kamu percaya Kristus yang mati atau Kristus yang hidup? Terus saya pikir-pikir, saya jawab, saya percaya Kristus yang mati dan hidup. Pertanyaan itu langsung menusuk saya dan bilang begini, kalau kamu percaya Kristus yang mati dan hidup, kenapa kamu berhenti berdoa? Kalau kamu berhenti berdoa, sebenarnya kamu meletakkan efektivitas pertobatan orang bersangkutan kepada dirimu, kepada kuasa doamu, kepada kekuatan ketekunan doamu sekian lama tahun itu. Jadi kamu gak percaya sama kuasa Kristus. Waduh, waktu saya dalam pikiran saya berdebat tentang itu, lalu saya pulang, saya bilang, kalau gitu saya berdoa lagi lah. Berarti pengharapan saya ini bukan kepada diri saya, kepada doa saya, tapi kepada Tuhan yang hidup. Lalu saya cerita hal yang sama kepada Pak Sutri itu. Saya bilang, pengharapan kita bukan dalam doa kita. Ada waktu di mana kita sudah bertelut habis-habisan, air mata tercurah habis-habisan untuk orang itu, tapi itu orang gak bertobat. Jenuh, tidak mau lagi berdoa, sangat mungkin. Tetapi ingat, pengharapan kita bukan kepada Kristus yang mati, tapi Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan itu membuat engkau dan saya percaya bahwa jika orang itu umat Tuhan, suatu waktu Tuhan akan panggil dia, pertobatkan dia, selamatkan dia, entah kapan waktunya. Tugas kita adalah setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia beritakan Injil kepada dia. Wah, ini sesuatu yang membuat saya berubah cara pikir saya. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, tetapi Tuhan membuat saya mengerti mengenai peran Roh Kudus. Kadang-kadang saudara dan saya terjebak kepada ketekunan kita dalam berdoa, terjebak dalam ketekunan kita memberitakan Injil, dan seolah-olah penentu pertobatan orang itu kepada ketekunan kita dan bukan Allah kita. Maka hari ini saudara dan saya belajar di dalam peran Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Ingatlah, dia yang memegang kontrol atas hidup kita. Dia yang mengefektifkan pemberitaan Injil, mengefektifkan seluruh hasil doa kita. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan buka pikiran orang itu, hati orang itu untuk terima Injil. Jika tidak, akan sampai dia mati, dia tidak akan pernah bertobat. Ada seorang anak muda tanya begini. Dia bilang begini, saya berdoa hal yang sama, tapi orang itu tidak bertobat. Boleh tidak, Bu Grace, kami berpikir bahwa dia adalah orang yang binasa? Boleh tidak kami berpikir bahwa orang itu berada di bawah kutuknya Tuhan? Bahkan ada seorang tua yang sampai telepon sama saya dan dia bilang begini, boleh tidak saya berdoa dan minta supaya anak saya itu dimatikan sama Tuhan? Saking dia begitu marah, dia bilang, boleh tidak Ibu Grace, saya berdoa Tuhan kutuk anak saya biar mati. Itu kalimat keluar dari suara orang tua. Ini gak main-main, berarti dia punya hati terlalu sakit. Waktu berhadapan dengan orang yang sedemikian, apa jawab saudara? Saya jawab kalimat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang begini, kepada orang yang telah aku beritakan Injil dengan bertanggung jawab, namun Injil itu masih tertutup juga bagi dia, maka aku sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap orang itu. Orang itu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bahkan Paulus pakai kalimat, barang siapa menghujat Injil, barang siapa menghina Injil, maka biarlah darahnya tertumpah atas kepalanya sendiri. Itu kalimat Rasul Paulus.
Maka itu berarti saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam konteks ini kita sebagai orang percaya melihat pekerjaan roh. Pekerjaan roh berkuasa untuk mengubah hati manusia kembali kepada Kristus. Tetapi pekerjaan roh pun berkuasa membiarkan orang bersangkutan yang dengar Injil itu untuk tidak bertobat sampai dengan dia mati. Dan ini sesuatu hal yang kita melihat sebagai kedaulatan Allah di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Sehingga ketika kita masuk ke dalam pemberitaan Injil, Bapak Ibu, dalam peran Roh Kudus mengefektifkan seluruh pelayanan kita, betapa kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Menerima Injil di tangan kita, menjadi pemberita Injil sebagai representasi Kristus. Ingat, kita harus rendah hati di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Betapa segala sesuatu yang kita kerjakan, sekalipun itu sudah rutin kita kerjakan, sangat bergantung kepada karya roh yang mengubahkan, atau karya roh yang membiarkan terus-menerus orang itu dalam dosa dan tidak pernah bertobat. Di dalam hal ini saudara dan saya lihat pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang tidak main-main. Pemerintahan Kristus tidak pernah mengkompromikan dosa. Pemerintahan Kristus menghadirkan kedaulatan Allah di dalam setiap bagian pemberitaan Injil. Sehingga Kristus yang berdaulat secara kosmik, universal dan kekal itu memakai gereja sebagai representasi Kristus, sebagai representasi kerajaannya, sebagai representasi daripada pemerintahannya. Melalui kuasa Roh Kudus menyatakan Injil, memproklamasikan Injil, memanggil orang kembali kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh mau menyerahkan diri untuk masuk sebagai orang-orang yang melayani Tuhan? Namun ingat baik-baik, ketika kita mau menyerahkan diri masuk ke dalam pelayanan Tuhan, pastikan Roh Kudus menguduskan kita, Roh Kudus memanggil kita dan memampukan kita masuk di dalam pekerjaan pelayanan Injil. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Injil Kristus adalah Injil yang berotoritas, yang datang daripada Sang Pencipta dan Juru Selamat kami, yaitu Kristus. Engkau memanggil kami gereja secara individu, orang-orang percaya dan komunitas untuk menjadi representasi Kristus, memproklamasikan Injil di tengah-tengah dunia ini. Namun bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan dan ketekunan kami, bukan karena kerajinan atau doa kami, tetapi karena kuasa, kedaulatan, kontrol, dan kendali daripada Allah saja yang memungkinkan berita Injil itu diterima oleh orang-orang yang berdosa, mengubahkan dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Beri kami kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Beri kami hati yang kudus untuk melayani Tuhan. Ampuni kami jika kami memasuki pelayanan dengan ketidakkudusan. Ampuni kami jika kami memasuki pelayanan dengan kesombongan diri. Kiranya hari ini kami belajar lagi merendahkan diri untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.